Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin terjadi gempa di wilayah Jakarta dan Banten. Manusia semuanya berhamburan. Yang di lantai 20 turun ketakutan. Ya, semuanya keluar dari gedung. Kebetulan saya tidak merasakan gempa itu. Setelah selesai saya ceramah, saya keluar gedung. Kata teman-teman, sesudah Ustaz keluar beberapa menit, gempa itu mulai. Nah, di mana saja orang pasti takut kalau namanya gempa. Ya, itu artinya apa? Bahwa manusia ini ingin menyelamatkan dirinya. Dia takut kalau sesuatu terjadi yang bisa mengakibatkan bahaya pada dirinya. Artinya takut mati kan? Semua orang takut mati. Ya. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ayat-ayatnya, gempa itu adalah satu di antara ayat-ayat Allah ta'ala. Apa yang dilakukan oleh manusia? Tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya pasrah. Ya. Manusia hanya ketakutan saja. Di saat itulah barangkali dia mencari Tuhan. Bagi yang tak percaya Tuhan kemarin itu, pucat muka tuh. Ya. Muncul barangkali fitrahnya. Kalau yang sadar. Tapi kalau yang sudah tutup hatinya, ya tutup. Dia gak percaya Tuhan. Dia gak percaya tanda-tanda alam. Ya. Tetapi pada saat itu terjadi, pasti dia akan ketakutan. Karena itu fitrah setiap manusia. Karena manusia takut akan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Itu fitrah. Nah, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Di dalam surat Isra. "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, artinya tanda-tanda Allah Ta'ala, kecuali hanya untuk menakut-nakuti. Artinya menimbulkan rasa takut kepada manusia. Bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Alam ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada yang menciptakannya, ada yang mengawasinya, ada yang mentadbirnya. Artinya ada yang mengontrolnya, mengawasinya. Lalu lintas alam ini semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia ingkar kepada Allah Ta'ala. Ada yang sampai tidak percaya. Tidak percaya akan adanya Allah, tidak percaya akan adanya agama. Begitu juga yang percaya pada Allah Ta'ala, sering sekali terjadi perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Mereka tahu sesuatu itu dilarang, tetapi mereka langgar juga. Dan inilah kebanyakan yang terjadi di kita. Lalu Allah tadi mengatakan apa? Kami tidak kirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakuti. Artinya menakuti ya, orang-orang yang berbuat dosa, yang menghalalkan segala cara. Ya, sebut saja contoh. Ya, mereka yang melakukan penyimpangan seksual, mereka yang melakukan ya seks sejenis, melampiaskan seks kepada sejenisnya, ya, kaum LGBT. Mereka tahu bahwa ini perbuatan menyimpang, perbuatan kriminal. Ya, di saat-saat hangatnya ini sekarang LGBT, Allah mengirimkan gempa, ya, supaya manusia sadar bahwa kamu jangan mengikuti hawa nafsu syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Serbuk jantan, serbuk betina. Binatang jantan, ada binatang betina. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kembangkan itu. Ikuti fitrah itu. Jangan kamu salahi. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut dahulu. Mereka merubah fitrahnya. Mereka bernafsu kepada sesama jenis. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan azab kepada mereka. Gempa sinyal agar orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kamu ke jalan Allah ta'ala. Ya, salah seorang ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan kesempatan sesekali kepada bumi itu untuk bernafas. Ya, bernafas itu adalah seperti gempa itu. Ya, supaya manusia ini kembali ke jalan Allah. Yang berbuat maksiat
hentikan maksiatmu. Yang berniat ingin merusak tatanan, begitu juga yang ingin merusak akhlak moral, begitu juga yang ingin menista agama, hentikan perbuatan. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah berkuasa. Goncangan sebentar saja, hanya berapa? 1 menitkah membuat orang berhamburan ketakutan. Bagaimana kalau sekiranya Allah membalik bumi ini? Semuanya itu Allah bisa lakukan. Oleh karenanya, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah kepada Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia di muka bumi, agar hidup ini menjadi lurus dan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Dari saya, Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.